Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pembelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA ya. Kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disebut SPLTV, kita belajar dulu mengenai LDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini akan saya berikan contoh. Langsung aja ke soalnya ya, karena waktu SMP kita juga pernah dapat ya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Di situ ada 2x plus 3y sama dengan 2 dan 5x plus 4y sama dengan 12. Nah, dari pertanyaannya, dari persamaan di atas tentukan nilai x dan y. Nah, ini adalah soal sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kenapa bisa dikatakan 2 variabel? Karena di sini ada variabel x dan variabel y, maka dikatakan 2 variabel. Nah, penyelesaiannya dapat menggunakan metode campuran. Nah, ini salah satu metode yang akan kita gunakan, ya, metode campuran. Di metode campuran ini ada dua, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, caranya, langkah pertama yaitu eliminasi variabel x. Nah, ini bebas, kalian mau menghilangkan variabel x-nya dulu atau y-nya dulu. Kalau di sini saya memberikan contoh, saya akan menghilangkan variabel x-nya dulu. Maka bagaimana caranya? Nilai x yang di sini ya itu hilang. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara yang atas, persamaan yang atas itu kita kalikan 5 dan persamaan yang bawah kita kalikan 2. Fungsinya apa? Kenapa kita kalikan 5 dan kita kalikan 2? Biar nilai dari x ini memiliki nilai yang sama, yaitu berapa? 10. Nah, contoh ya. 2x dikalikan dengan 5 menjadi 10x. 3y dikalikan dengan 5 menjadi 15y. Sama dengan 2 dikalikan 5 yaitu berapa? 10. Begitu pula dengan yang 5x plus 4y sama dengan 12. Kita kalikan 2. Kita kalikan 2 semua ya menjadi 10, 8, dan 24. Nah, setelah itu bagaimana? Ada kata-kata eliminasi, berarti kita harus menghilangkan kan. Nah, menghilangkan apa? 10x ini. Nah, 10x biar hilang bagaimana? Kita kurangi ya. 10x ini ya, 10x dikurangi 10x habis 15y dikurangi 8y yaitu berapa? 7y. Kemudian 10 dikurangi 24 yaitu berapa? Negatif 14. Maka kita dapatkan y sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah metode eliminasi ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita eliminasi ketemu y-nya, maka bisa kita substitusikan atau dalam bahasa Indonesianya kita gantikan ya. Substitusi nilai y sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Di sini saya berikan contoh ya, substitusi ke persamaan yang atas atau yang ke satu ini. 2x plus 3y sama dengan 2. 2x plus 3y sama dengan 2. Ketika saya sudah mempunyai y sama dengan 2, nah ini kita masukkan ke sini ya. Ini saya tulis saja. Nah, ini min 2 saya masukkan ke sini ya. Nah, maka kita dapatkan 2x plus 3 dikalikan min 2 sama dengan 2. 3 kali min 2 adalah min 6. Min 6 pindah menjadi 6 ya. 6 tambah 2, 8. Kemudian 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Nah, kita sudah punya ya. Y-nya min 2 dan x-nya adalah 4. Jadi, kalau kita ingin mengecek ya, apakah jawaban kita itu benar, ya tinggal kita masukkan saja dari jawabannya. X sama dengan 4, Y sama dengan min 2. Nah, ini min 2 dan 4 ini coba kita masukkan ke sini ya. 2 kali X, X-nya adalah 4. 2 kali 4, 8 ya. 8. Kemudian 3 Y, Y-nya adalah min 2. 3 kali min 2 berapa? Min 6. 8 kurangi 6 berapa? 2. Nah, berarti ini bernilai
Nah, itu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 min 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada cara lain selain menggunakan cara campuran atau eliminasi substitusi ya. Dengan cara apa sekarang? Kita akan belajar mengenai menggunakan cara determinan. Nah, determinannya ada di materi matriks ya. Tapi saya tidak akan mengajari matriks, hanya determinannya saja. Soal yang sama ya, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengubah persamaan dalam bentuk matriks dulu. Kemudian yang kedua mencari nilai d, dx dan dy. Nah, d, dx dan dy itu apa? D itu adalah determinan ya. Kemudian dx itu adalah determinan terhadap variabel x. Kemudian dy itu adalah determinan terhadap variabel y. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah mencari nilai x dan y-nya. Oke, langsung aja ya ke penyelesaian. Nah, langkah pertama kita harus mengubah persamaan dalam bentuk matriks. Nah, ini kita ubah dalam bentuk persamaan matriks. Nah, ini. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya angka-angkanya saja. Ini ya, 2, 2, 3, 3, ya kan? Kemudian 5, 5, 4, 4. Nah, ya kan? Kemudian dikalikan dengan x dan y sama dengan hasilnya berapa? 2, 12. Nah, jangan hiraukan x dan y-nya biar lebih mudah dalam mempelajari ya. Kita pakai angkanya saja. 2, 3, 5, 4, 2, 12. Lanjut ya. Nah, kita cari yang pertama dulu ya, d-nya saja ini. Nah, d dulu. Yaitu determinan. Ya, nah ini. Kita cari yang pertama. Determinannya bagaimana? Determinannya kita pakai yang ini. Yang pertama sekali ya, ini. Nah, 2, 3, 5, 4. Nah, polanya itu nanti adalah yang namanya matriks itu ada diagonal utama, ada diagonal samping ya. Jadi dalam determinan itu nanti ya adalah perkalian dari diagonal utama ini dikurangi perkalian dari diagonal samping. Jadi 2 kali 4 nah, dikurangi 3 kali 5. Hasilnya adalah negatif 7. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian setelah kita dapatkan determinannya, kita mencari determinan terhadap variabel x. Ya. Kalau terhadap variabel x, ya, yang ada x kan ini ya, yang depan ya, yang depan ini. Maka x-nya ini kita ganti dengan hasilnya, yaitu apa? 2 dan 12. Ya, jadi 2 kita ganti 2, 5 yang di sana kita ganti 12. Kita coba. Dx sama dengan, nah 2 dan 5-nya kita ganti hasilnya ini. Ya. 2, 12. Untuk belakangnya sama, karena ini variabel x, maka yang kita ganti cukup x-nya saja. Ya, ini yang kita ganti. Oke. Nah, berarti determinannya bagaimana? Ya sama kayak tadi. 2 kali 4 dikurangi 12 kali 3. Hasilnya adalah negatif 28. Kemudian kalau kita sudah mencari d, dx, kemudian kita harus mencari dy. Nah, dy adalah determinan terhadap variabel y. Nah, berarti nanti ya untuk variabel y-nya itu harus kita ganti ya dengan hasilnya, yaitu apa? 2 dan 12. Oke, langsung saja. Di sana ada dy sama dengan, nah, untuk depannya kembali seperti semula ya, yaitu berapa? 2 dan 5. Setelah itu belakangnya baru kita ganti, bukan 3 dan 4 lagi ya, tapi hasilnya ini yaitu 2, 12, 2, 12.
tinggal kita kalikan ya, 2 kali 12 dikurangi 5 kali 2, hasilnya adalah 14. Nah, setelah kita temukan D, dx dan dy ya, tinggal kita selesaikan mencari x. Nah, untuk mencari x itu cukup dx per d ya, determinan variabel x dibagi determinan. Nah, dx nya berapa? Negatif 28. Nah, kita masukkan ke sana. Kemudian d nya berapa? 7. Nah, jadi negatif 28 dibagi negatif 7, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk mencari y sama ya, dy per d, berarti 14 dibagi negatif 7, hasilnya adalah negatif 2. Gampang apa susah? Ya, saya rasa gampang sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bagaimana cara mengerjakan antara metode campuran dan metode determinan. Nah, kalian nanti bisa ambil sekiranya yang gampang yang mana ya. Bisa pakai determinan, bisa pakai metode campuran. Terserah kalian nanti enjoy-nya di mana. Kalau saya lebih enak di determinan ya, karena hanya mengalihkan, mengurangkan saja. Kurang lebih seperti itu ya. Itu masing-masing dari orangnya ya. Oke, lanjut aja ya. Ini bisa kalian screenshot buat belajar ya. Nah, kita lanjut ke sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang 3 variabel berarti tidak hanya x dan y saja ya, tapi tambah satu lagi variabelnya, yaitu apa? Z. Nah, kita lihat. Nah, contohnya langsung aja ke soal ya, karena kita sudah pernah belajar mengenai SPLDB, jadi langsung aja. Di sini langkah pertama saya pakai metode campuran ya. Metode campuran ya seperti tadi, ada eliminasi, ada substitusi. Nah, ini versi saya ya penyelesaiannya. Nah, di sini kita tulis saja persamaan 1, 2, dan 3 biar kita tidak bingung nanti dalam mengisinya. Nah, yang pertama kalau saya ya itu biasanya mengeliminasi variabel y. Nah, ini dilihat aja yang kira-kira bisa dihilangkan apa, yang mudah dihilangkan. Oh, ternyata y ya, saya ambil y ya. Eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2, maka kita ambil 2 dulu. Ya, kalau 3 nggak bisa ya, 2. Nah, di sana saya ambil yang 3x plus 2y min z sama dengan 3. Nah, saya tulis kembali ya, persamaan 2-nya ini. Nah, kalau kita ingin menghilangkan y, nah bagaimana caranya? Nilai y di sini itu harus sama. Berarti bagaimana? Yang atas saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 2, hingga ketemunya seperti ini ya. 3x plus 2y min z sama dengan 3. Kemudian ini saya kalikan 2, hasilnya adalah min 4x plus 2y plus 6z sama dengan 10. Nah, tinggal kita kurangi aja. 3 dikurangi negatif 4, 3 kurang negatif 4 berarti berapa? 7x ya. Kemudian 2y dikurangi 2y, habis. Min z dikurangi 6z berarti negatif 7z sama dengan 3 dikurangi 10 negatif 7. Nah, ini nanti kita temukan ya persamaan 4. Nah, ini kita namakan persamaan 4 dulu karena apa? Kita belum menemukan salah satu variabelnya ya. Kita lanjut. Kalau misalkan persamaan 1 dan 2 kita sudah selesaikan ya, ketemu persamaan baru, kita eliminasi lagi ya. Nah, eliminasi apa? Variabel y lagi, biar kita ketemukan kalau nggak x ya, z. Nah, sekarang kita ganti ya. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang saya ambil 2 dan 3. Nah, persamaan 2 ini ya, persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena y-nya sudah sama ya, kalian lihat y-nya sudah sama, hanya tandanya saja yang beda, maka saya cukup tambahkan saja, nggak usah kita kalikan, nggak usah kita kurang kali
ya. Sorry. Langsung aja min 2x ditambah 4x berarti berapa? 2x ya. Kemudian y dikurangi y habis 3z ditambah negatif 2z. Hasilnya adalah z. Sama dengan 5 ditambah negatif 1 yaitu adalah 4. Nah, dari ini kita namakan persamaan 5 ya. Kalau kalian lihat ya dari sini ya. Di sini ada variabel x dan z. Di sini ada variabel x dan z. Nah, kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita eliminasi lagi ya. Eliminasi terakhir ini. Oke. Nah, berarti kita eliminasi variabel z. Variabel z pada persamaan 4 dan 5. Kita masukkan aja yang persamaan 4. Nah, kita tarik ke sana. Kemudian di sini ada persamaan 5. Kita tarik lagi ke sini ya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan z, berarti bagaimana caranya z ini hilang dengan cara apa? Kalikan 1 untuk yang di atas ya. Yang di bawah kalikan 7. 7 kali 1 7, min 7 kali 1 min 7. Nah, ini bisa ya kalian ya. Tidak usah saya jelaskan satu persatu. Nah, ini 2 kali 7 14. Z kali 7 7. Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja. Kenapa kita tambahkan? Karena di sini tandanya berbeda ya. Nah, karena tandanya berbeda maka saya tambahkan. Kalau di sini tandanya sama, berarti ini berarti saya kurangkan. 7 ditambah 14 21 x min 7 ditambah 7 hasilnya 0 ya, habis. Kemudian min 7 ditambah 28 adalah 21. Maka kita temukan x-nya sama dengan 1. Nah, sudah ketemu x-nya, gampang banget ya. Yang penting sudah ketemu salah satu variabelnya ya. Kalau sudah x sama dengan 1, maka kita tinggal main substitusi saja. Nah, ini saya ambil substitusi variabel x ke persamaan 4. Nah, ke persamaan 4 berarti yang mana? Yang ini ya, 7x min 7z sama dengan min 7. Nah, ini 7x min 7z sama dengan min 7. Dengan catatan x-nya adalah 1. Maka x di sini saya ganti 1, 7 kali 1 tetap 7 ya. Kemudian 7 pindah ya menjadi min 7. Min 7 kurangi 7 min 14. Kemudian z-nya sama dengan berapa? Min 14 dibagi min 7. Hasilnya adalah 2. Kita temukan z-nya 2. Berarti yang belum kita temukan adalah y. Ya. Tinggal kita substitusikan lagi aja. Ya. Substitusi variabel x dan z. Nah, ke persamaan. Nah, ini bebas. Mau 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh ya. Bebas. Saya ambil yang persamaan 1 aja ya. Nah, di situ saya ambil 3x plus 2y min z sama dengan 3. Maka, ya, mana ini kursornya ini? Nah, x yang ada di sini saya ganti 1, kemudian z-nya saya ganti 2. Hingga ketemu yaitu y-nya sama dengan 1. Nah, ini tinggal kalikan, jumlahkan sendiri ya, kemudian dipindah ruas, kurangi ya. Ini pasti kalian sudah bisa ya, sudah mahir. Jadi kita dapatkan HP-nya yaitu berapa? X-nya 1, ini X ya. Ini X, kemudian Y, kemudian yang terakhir adalah Z. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi metode campuran sudah, nah sekarang kita lanjut ke metode determinan ya. Di metode determinan ini sedikit berbeda untuk 3 variabel ya. Tapi stepnya sama ya, stepnya kayak tadi. Nah, ini dari soalnya ini ya, soal. Nah, ini soalnya. Nah, kita ubah kayak tadi ke dalam bentuk matriks. Kita ambil angka-angkanya saja. Nah, jadinya berapa? 3, 2, min 1, min 2, 1, 3, 4, min 1, min 2. Dengan variabel X, Y, dan Z. Hasilnya adalah 3, 5, min 1. Nah, kita lanjutkan ya.
Dalam metode determinan kan kita harus mencari determinannya sendiri terhadap variabel X terhadap variabel Y, karena di sini ada Z, maka tambahkan determinan terhadap variabel Z. Untuk yang pertama kita mencari determinan dulu ya, determinannya sama kayak tadi. Bedanya di sini karena ada 3 variabel ya, ada pengulangan. Kita tidak bisa langsung ya 1 kali 3 1 min 2 dikurangi min 1 1 4, tidak bisa kayak gitu. Jadi nanti kita ada pengulangan di sini kan 1 2 3 kan seperti itu. Nah, yang pertama kita ulangi lagi di bagian keempat. Nah, kita ulangi lagi sama persis ini kan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua kita ulangi lagi ke bagian yang kelima. Nah, lebih seperti itu. Angkanya sama semua ya, persis. Nah, ini diambil dari ini ya, kayak tadi, pokoknya kayak yang seperti 2 variabel tadi. Nah, bedanya di sini ya, perkaliannya kita lihat 3 kali 1 kali min 2. Nah, hasilnya adalah min 6. Kemudian 2 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 24. Kemudian yang terakhir 1 kali min 2 kali min 1. Hasilnya adalah min 2. Nah, baru dikurangi ya. Yang diagonal sampingnya mana? Ya, kalau tadi kan mulai dari atas. Nah, sekarang mulai dari bawah ya. 4 kali 1 kali min 1. Prinsipnya sama kayak tadi ya. Hasilnya adalah min 4. Kemudian min 1 kali 3 kali 3 min 9. Kemudian min 2 kali min 2 kali 2. Hasilnya 8. Tinggal kita jumlahkan aja. Ini kita jumlahkan 16. Dikurangi. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah min 5. Kita selesaikan, hasilnya adalah 21 ya. Lanjut. Kita coba lagi ya untuk determinan terhadap variabel X. Nah, di sini kalau terhadap variabel X maka apa? X-nya kita ubah ya, kita ubah. Nah, ini kita ubah. Yang awalnya adalah 3 min 2 4 ya. Ini awalnya itu. Nah, sekarang kita ubah menjadi 3 5 min 1. 3 5 min 1 gitu ya. Pengulangan sama persis. Nah, pengulangan ya, pengulangan kayak gini. Nah, kalau sudah kita ulang seperti itu, baru kita kalikan 3 ini ya, 3 1 min 2. Hasilnya adalah min 6. Terus 2 kali 3 kali min 1. Hasilnya adalah min 6 lagi. Min 1 kali 5 kali min 1. Hasilnya berapa? 5. Kemudian dikurangi dengan min 1 kali 1 kali min 1. Nah, terus kayak gitu. Kemudian lagi ditambah dengan min 1 kali 3 kali 3 adalah min 9. Kemudian tambah lagi min 2 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah min 20. Nah, ini kita jumlahkan ya, hasilnya ketemu yaitu 21. Lanjut. Nah, kita berlatih bermain determinan ya biar terbiasa. Nah, di sini kalau variabel Y maka Y-nya kita ganti ya. Ini Y-nya kita ganti dengan 3 5 min 1. Untuk yang depan dan belakang masih sama ya, sama seperti awal tadi. Kita ulangi lagi pengulangan seperti itu ya. Nah, kita lihat angkanya sama persis ya. Nah, kalau misalkan ini videonya terlalu cepat ya nanti kalian pause gitu aja, pause. Nah, kayak gitu. Nah, sama kayak tadi ya. Tinggal kita kalikan diagonal utamanya 3 kali 5 kali min 2. Hasilnya adalah min 30. Kemudian 3 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 36.
min 1 kali min 2 kali min 1, hasilnya adalah min 2 dikurangi ya, biar pennya agak berbeda ini ya. Oke. Dikurangi yang diagonal samping, 4 kali 5 kali min 1 min 20 ditambah min 1 kali 3 kali 3 min 9 ditambah lagi min 2 kali min 2 kali 3 plus 12. Nah ini kalian jumlahkan sendiri ya, hasilnya adalah 4 dikurangi ini kalian jumlah sendiri, hasilnya adalah min 17. 4 dikurangi min 17, min ketemuin positif ya, berarti hasilnya adalah 21. Lanjut ya, setelah kita mencari Y, kita bisa mencari Z ya. Nah, DZ maksudnya. DZ berarti Z-nya ini kita ganti ya, Z-nya ini kita ganti. Nah, dengan jawabannya ya, yaitu berapa? 35 min 1 ini. Nah, kita ganti. Yang awal tetap ya, tetap. Yang ini tetap masih sama persis. Nah, oke. Intinya mengerjakannya seperti itu ya. Cuma diulang-ulang terus ya. Nah, di sini diagonal utamanya yaitu 3 min 1 min 1. Nah, 3 kalikan ya. Terus 2 5 4. Nah, kalikan sendiri. 3 min 2 min 1. Nah, seperti itu ya. Dikurangi dengan diagonal sampingnya. Diagonal samping saya carikan. Oke, diagonal sampingnya yaitu 4 min 1 3. Nah, kemudian min 1 5 3. Oke, yang terakhir min 1 min 2 2 ya, ini. Nah, ini kalian jumlahkan sendiri, kalian pasti bisa ya. Hasilnya adalah 42. Nah, kalau sudah ketemu determinan dx, dy, dan dz, tinggal kita mencari variabelnya x, y, dan z. Kalau x ya dx per d ya, hasilnya adalah 1 ya. Karena kita sudah tahu dx-nya adalah ini ya, 21. D-nya adalah 21, maka 21 bagi 21 yaitu 1. Y variabel Y berarti dy per d, hasilnya 1 lagi ya. Dan Z yaitu dz per d, hasilnya adalah 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 1 2. Oke, gitu ya. Cukup sampai sini dari pembelajaran pada hari ini ya. Saya cukupkan sekian. Dan jangan lupa nanti tugasnya diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.